Rumah karyawan PT PN 4 Balimbingan porak-poranda diterjang angin puting beliung. Rabu sore tanggal 23 Maret tahun 2022, sekira pukul 15 WIB, hujan deras disertai angin memporak-porandakan rumah karyawan di Afdeling 4 Kebun Balimbingan. Sedikitnya ada 7 rumah karyawan dan 3 rumah pihak ketiga di lokasi tersebut rusak. Kejadian tersebut ada di Afdeling 4 Balimbingan, Nagori Kasindir, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun. Rumah semi permanen milik PT PN 4 Balimbingan, sejatinya sudah tak layak huni, namun karyawan masih enggan direlokasi rumah yang lebih bagus dan layak ditempati, dengan berbagai alasan. Terpantau di lokasi, rumah karyawan tersebut, atapnya berhamburan, terhempas angin puting beliung, sejumlah fasilitas seperti antena parabola rusak, dan peralatan rumah tangga basah terkena air hujan serta sejumlah pohon-pohon besar di sekitar rumah tumbang terhempas angin. Di lokasi terlihat para ibu-ibu karyawan membersihkan perabot rumah tangga yang rusak dan basah, ada yang pindah ke rumah keluarga, ada juga yang masih bertahan. Mendengar kejadian tersebut, pihak manajemen PT PN 4 Kebun Balimbingan, keesokan harinya, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 turun ke lokasi, terlihat Asisten Kepala atau Askep Hanafi Purba, bersama Asisten SDM Hendra, Asisten Afdeling 4, Krani dan para staf. Kehadiran manajemen PT PN 4 Balimbingan di lokasi kejadian adalah untuk memberikan bantuan sembako berupa beras, telur dan mie instan, yang dapat digunakan para korban untuk dapat dikonsumsi. Selanjutnya pihak manajemen akan berkoordinasi rencana apa selanjutnya, apakah karyawan akan direlokasi ke rumah lain yang masih kosong atau akan diperbaiki kondisi rumah yang rusak dan yang masih layak untuk ditempati. Kita akan rapatkan hal ini ke manajer, harapan kita mereka mau direlokasi atau dipindahkan ke rumah yang lebih layak, karena masih banyak rumah yang kosong, kata Askep Kebun Balimbingan. Sejak lama kondisi rumah yang mereka tempati sudah tidak ada anggaran untuk perbaikan, karena kita sudah siapkan rumah yang lebih layak itu ada di pondok atas, dan kita sudah berkali-kali mengingatkan karyawan untuk pindah, namun mereka sepertinya masih enggan dipindahkan. Dengan kejadian ini, kita harapkan mereka mau direlokasi, dan rumah yang masih layak ditempati akan kita perbaiki, ungkap Asisten Kepala. Siang Pak, dengan Pak Nama saya Muhammad Hanafi Purba, Askep Kebun Balimbingan ya Pak. Pak, ini abdi dengan apa ya Pak? Ya. Kebun Balimbingan. Terkait kejadian yang menimpa karyawan kita, rumah yang kena angin Pak, apa tanggapan dari Pak Aska sendiri? Sebenarnya rumah ini mereka sudah pernah mau direlokasi ke rumah yang lebih baru. Kita juga sudah membangun beberapa unit rumah di pondok. Ini kan terbagi dua ya Pak. Afdeling 4 ini terbagi dua pondok, pondok atas dan pondok bawah. Jadi tahun 2013 sampai dengan 2015 kita beberapa bangunan itu sampai dengan sekarang sudah masih kosong karena mereka sebenarnya sudah kita arahkan untuk menempati rumah yang lebih baru. Ternyata sampai sekarang mereka lebih memilih rumah yang model seperti yang lama ini. Dan di pondok bawah ini juga ada yang kosong. Terhadap rumah-rumah yang terjadi musibah semalam, saya rasa itu nanti akan kami inventaris kembali untuk merelokasi keluarga yang 10 ini untuk menempati rumah yang layak, lebih layak. Karena di atas memang ada beberapa rumah, kami udah hitung tadi, kalau rumah yang lebih bagus, yang layak huni, itu masih ada 8 unit yang kosong. Nah, kemudian ada pihak ketiga yang menempati rumah yang sebenarnya yang layak juga. Jadi sebenarnya tanpa kami perbaiki juga yang kena bencana ini sebenarnya kita bisa menempatkan mereka, memindahkan mereka, merelokasikan ke tempat yang lebih bagus. Ada rumahnya sampai sekarang Pak.
Tadi Pak, dari 10 kepala keluarga yang terdampak bencana semuanya karyawan Pak? Ya, semuanya karyawan. Karyawan. Jadi Ada satu pihak ketiga. Jadi pensiunan. oh, jadi Pak, tadi kan saya sudah berbincang-bincang dengan masyarakat, mereka minta diperbaiki. Jadi minta diperbaiki rumah mereka. Tapi sepertinya kan pihak perkebunan sudah punya kebijakan tersendiri ya Pak ya. Ya. Artinya warga yang terdampak ini akan direlokasi. Kalau mereka tidak setuju gimana Pak? Ya, memang harus mau lah, karena mereka karyawan. Karena rumah ini rumah yang lebih bagus juga adalah rumah karyawan, bukan rumah masyarakat biasa, rumah perkebunan. Kehadiran Bapak dengan rombongan di sini sudah apa Pak yang sudah diberikan kepada para korban Pak? Ya, tadi banyak yang sudah kita berikan, termasuk sembako ya. Kemudian kami juga bersama Musbika juga sudah kumpul, berikut juga ketua SPB kita ikut juga, dan sama-sama kami memberikan. Namun memang sebenarnya pemberian itu nantinya akan ditambah oleh Musbika langsung ya, dan mereka sudah menjanjikan lah bakal ada bantuan lain dari Musbika. Intinya Pak, kalau untuk memang yang sudah kita pantau Pak, rumah itu sudah tidak layak huni ya Pak. Kebijakan dari perkebunan akan merelokasi ya Pak. Ya. Apa kira-kira saran yang harus Bapak sampaikan kepada masyarakat yang terdampak seperti itu Pak? Nah, ini kan merelokasi kan itu memang tidak gampang ya, karena mereka juga punya anak sekolah yang pun memang sekolahnya dekat di sekitar pondok ini gitu. Nanti akan kami inventarisir. Ya, sebenarnya kami anjurkan lah mereka ini supaya mau. Harus segera. Dan ada beberapa rumah nanti mungkin yang memang tidak terdampak akan kita relokasi ke pondok atas, dan mereka yang memang tidak bisa direlokasi ke atas, kita tempatkan tempat yang kosong di pondok bawah ini. Artinya perkebunan tetap bertanggung jawab ya Pak ya, untuk kesejahteraan karyawannya ya Pak. Kami tetap komit terhadap kalau seandainya nanti setelah kami inventarisir memang ada yang tidak bisa dipindah, itu akan kita perbaiki, dan bahan-bahannya juga sudah dibeli sebenarnya. Cuma nanti kita inventarisir kembali berapa rumah sebenarnya yang patut kita pertahankan, dan yang kita renovasi. Oke Pak, terima kasih, saya rasa cukup. Makasih Pak ya, selamat siang Pak. Sementara dari para korban angin puting beliung, istri dari karyawan, yang bernama Timi, mengatakan, dirinya sedikit trauma atas peristiwa kemarin, hujan disertai angin puting beliung merusak rumahnya, harapannya pihak perkebunan segera memperbaiki rumahnya, karena kalau kami pindah anak-anak sekolah jauh, ucapnya. Untuk sementara kami tinggal di rumah orang tua, sampai rumah ini siap diperbaiki oleh pihak kebun, katanya. Apa kejadiannya deh? 3:30 Pak. Kira-kira cuacanya seperti apa waktu itu semalam? Hujan, deras, angin, kencang, Iya. mutar dia anginnya. Semua terlihat. Seng ini terbang-terbang semua. Iya. Kalau korban jiwa nggak ada. Iya. Jadi ini mau pindah kemana? Buat orang tua lah sementara. Iya. Siapa yang udah datang kemarin tadi? Pihak perkebunan dan Perkebunan, Musbika dari Camat, Pangulu, sama dari Kapolsek tahu. Bantuan apa yang sudah diberikan? Beras, sembako lah. Sembako ya. Ya, sembako, beras, telur, minyak gitu. Apa tadi penyampaian dari perkebunan akan diperbaiki kan? Akan diperbaiki, tapi karena melihat kondisi katanya di rumah banyak yang di atas banyak yang kosong, ini belum tahu gimana. Iya. Iya. Terus ini sebagai karyawan atau? Suami karyawan. Oh, istri karyawan ya. Istri karyawan. Coba sampaikan sekali lagi kepada ibu manajer. Ibu, kepada permintaan kami dari karyawan PT Nusantara 4 kalau bisa diperbaiki secepatnya, karena kami kalau dari sana menjauh, kami udah terbiasa di sini lah. Ya udahlah deh.
Sabar-sabar dulu. Dari Pemkab nggak ada tadi bang, bantu dari camat. Camat hanya datang untuk kunjungan, tapi katanya karena mereka kemari hanya disuruh melihat dulu situasinya. Untuk ke depan kembali lagi melihat ini. Saat awak media datang ke lokasi, Panghulu Kasindir, Camat Jorlang Hataran dan Kapolsek Balata sudah meninggalkan lokasi. Dalam kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan material, seperti perabotan rumah tangga, atap rumah dan beberapa fasilitas lainnya. Dari Kecamatan Jorlang Hataran, Liputan Aziz MTV Channel mengabarkan.